Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1, Bapak Imam, para wakah, Pak Agus, Pak Bu Sofi, Pak Estianto, kemudian teman-teman wakah dan koordinator pembelajaran normatif adaptif. Walaupun di sana juga ada teman-teman yang mengikutinya, tapi sudah termasuk dalam area di masing-masing kompetensi kalian. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah untuk rapat dengan protokol kesehatan yang ketat ini. Tidak dilaksanakan dalam satu ruangan, cuman memang sedikit kami ya ada beberapa dalam satu ruangan tapi tetap menjaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agenda pada pagi hari ini yaitu ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah tentang rencana LKS. LKS nanti ada beberapa tingkat, ada Wilker, ada provinsi, tapi ada dimulai dari tingkat kabupaten. Ada di beberapa tempat pelaksanaan LKS, baik yang di SMK Negeri 1 Singosari untuk 3 bidang lomba, CNC Turning, CNC Milling, dan Automobil. Dan beberapa yang lain ada disebar di Kabupaten Malang sampai ke Karangkates nanti. Mungkin salah satu di bidang lomba yang akan kita ikuti dia ada di Karangkates. Kemudian yang kedua nanti sistem pembelajaran daring yang mungkin pada saat ini akhir dari periode pertama pengunduran pelaksanaan daring, jadi tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari. Kemudian ada peraturan yang baru tanggal 26, misalnya pembelajaran luring, tetapi dilaksanakan juga mundur 2 minggu karena masa pandemi yang sekarang ini inkubasinya virus itu sekitar 14 hari, maka diundur 14 hari, kita tanggal 25 Februari. Ya. Untuk ini nanti akan kita coba dengan efektifkan mobil pembelajaran daring yang hampir semuanya bisa mengikuti, bisa dengan interaktif atau dengan streaming di YouTube, nanti mungkin mana yang bisa disepakati, tetapi harapannya kepala sekolah, Bapak Imam, itu benar-benar fasilitas yang sudah kita punyai, ini sudah disiapkan meeting room-nya di platform Zoom, kemudian bisa jadi dengan YouTube, tetapi nanti mungkin mana yang bisa lebih efektif dengan adanya Smart TV yang masing-masing punya. Kalau seandainya ada beberapa peralatan yang belum punya di masing-masing kompetensi kalian atau di nanti mungkin ada beberapa hal yang ada untuk itu. Untuk ini menyingkat waktu, kami persilakan Pak Imam, Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit atau banyak juga, bukan sedikit, lebih banyak nanti yang akan disampaikan dengan beberapa suaranya kecil, Pak Dani. Ya, jadi ini pakai mic ini suaranya tidak terdengar katanya Pak Dani di chatnya. Itu Pak Arsan mungkin bisa dibesarkan atau bagaimana? Mungkin punyanya Pak Bambang, Bu Sofi nanti di mute saja ya, supaya tidak backsound ya. Ya, dimatikan. Ya, sudah langsung ini. Bagaimana Pak Dani? Gambar juga agak jelas. Oh, itu dari Pak Doni. Gambar kurang jelas. Kurang jelasnya itu di mana posisinya? Kurang terang atau kameranya? Ya. Pak Arsan mungkin bisa di apa itu? Ya, jadi ada apa kameranya Pak Doni yang akhirnya jadi kurang jelas ya. Dari HP atau dari laptopnya. Mohon respon dulu sebelum Pak Imam memberikan memberikan arahan, karena supaya efektif, gambar jelas, suara jelas, itu yang kita harapkan. Ya. Bagaimana dari yang lain, teman-teman di Kakomli? Ya. Sementara kita coba untuk membuka suaranya untuk cek soundnya atau cek gambarnya
Zoom-nya juga dibuka, Arsan, karena ada 2 host di sini. Dibuka semuanya dulu, Arsan. Kita coba. Suara Pak Jul jelas ya, ini dari Pak Isdianto. Pak Samsul itu ada 2, menggunakan HP dan menggunakan laptop. Bagaimana suaranya Pak Samsul? Suara dan gambar bisa diterima dengan jelas? Pakai anak saya sudah. Oh, siap Pak Samsul. Bu Eli Ujiastuti, bagaimana suaranya? Gambarnya? Oke. Pak di bangunan juga ada. Pak Agus Tredi. Pak Agus Tredi di ruang wakah. Kemudian geser Pak. Ya, geser. Pak Doni, bagaimana suaranya sudah jelas Pak Doni? Suara jelas juga? Pak. Suaranya jelas. Ah, ya, gambarnya kurang jelas. Gambarnya. Ini yang mana nih? Okay. Baik, dari Pak ini juga sudah masuk di apa itu di chattingnya sudah bagus. Bu Indah Nursanti, Pak Esdianto, oke Pak Esdianto, bagaimana? Ya. Ya Pak. Supri, bagaimana Pak Supri? Ya, gambarnya siap, oke. Bu Sri Sumiati. Oke. Pakai anak jaga. Ya. Ya, siap. Terus Bu Indah Nursanti, bagaimana Bu Indah? Bu Eli sudah, Pak sendiri TUI sudah, ada 2 gambar TUI, satu pakai laptop, satu pakai. Pak Buti belum kelihatan, Buti belum ada, Pak Sep juga belum. Ya. Mohon nanti juga jalan nanti kalau seandainya nunggu. Pak Budi izin ke perusahaan, Pak Budi Robert. Kemana? Ke perusahaan. Oh gitu ya. Ke perusahaan. Kalau seandainya dikontak bisa menggunakan Zoom dan tidak perlu gambar, tidak masalah, penting suaranya bisa masuk. Iya Pak. Pak Arsan juga ya. Pindah. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Wakah dan Kak Komli, kami serahkan pada Pak Imam untuk memberikan informasi ini. Tetap menggunakan protokol kesehatan dengan masker. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa koordinasi melalui Zoom meeting dan ini terus terang kami kemarin minta bisa dilaksanakan dengan model ini karena kita harus familiar dengan kegiatan-kegiatan model Zoom meeting seperti ini. Harapan saya nanti ini memang kita semuanya masih belajar, jadi mestinya di ruangan ini pun harusnya tidak ada orang selain saya. Mungkin ditambah hanya host saja Pak Arsan, yang lainnya nanti di depan laptopnya masing-masing. Sehingga, tapi karena ini kita masih apa namanya belajar semua dan harus selalu kita lakukan hal-hal seperti ini. Khususnya teman-teman di jurusan, ini mohon juga sudah mulai familiar dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan smart TV-nya, sehingga ke depan nanti kalau kita sewaktu-waktu, dalam waktu dekat ini nanti mungkin Bu Sofi selaku pengurus koperasi akan memanfaatkan fasilitas kita itu untuk mengadakan RAT daring. Kemudian nanti juga di rapat-rapat umum, baik dengan guru maupun dengan wali kelas atau dengan manajemen yang lain, ya kita biasakan lakukan dengan model seperti ini. Sehingga fasilitas yang ada di jurusan paling tidak teman-teman guru yang bisa juga menggunakan HP, menggunakan laptop di ruangannya, di tempat kerjanya atau di ruangannya, atau bisa bersama-sama nanti dengan menggunakan fasilitas smart TV yang kita miliki di masing-masing jurusan, sehingga bisa ikuti bareng-bareng di sana. Ini yang harus kita coba kita familiarkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang ada kegiatan yang bersamaan. Di aula juga lagi ada penyerahan SK CPNS se-Kabupaten Malang, yang punya agenda adalah di cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tetapi tempatnya pinjam tempat kita sehingga TV-nya Pak Bambang Susanto untuk punyanya NA itu dipinjam di aula untuk kegiatan acara cabang dinas. Nanti mungkin mulai jam 10 sampai jam 11. Kemudian di ruang auditorium juga lagi ada kegiatan rekrutmen. Alhamdulillah di masa-masa sulit seperti ini,
masih ada industri yang mau merekrut di tempat kita, sehingga ini satu prestasi yang luar biasa. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Diah dan tim bisa melakukan rekrutmen pada hari ini, dan juga bersamaan melaksanakan Zoom koordinasi dengan jurusan untuk kegiatan perpanjangan pembelajaran model daring sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021. Jadi untuk tahun lagi sampai tanggal 8 Februari 2021, dan untuk pembelajaran direncanakan nanti tanggal 9 Februari mulai PBM dengan model yang seperti pernah kita laksanakan. Jadi 9 anak atau 25% dari satu kelas itu untuk mengikuti pembelajaran di kelas, sedangkan sisanya tetap menggunakan streaming. Atau Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa seperti yang pernah kami terima informasi dari Jakarta kemarin, bahwa kayaknya kondisi COVID ini masih akan berlanjut dan akan stabil kira-kira diasumsikan tahun 2023. Jadi masih butuh kira-kira 3 tahun lagi untuk kondisi dunia, termasuk segala aspek, termasuk pendidikan akan stabil. Dan stabilnya kami juga tidak tahu, kita belum tahu apakah stabil dalam arti model daring seperti ini, atau kombinasi antara daring dengan luring, atau model yang lainnya. Yang jelas dunia akan stabil nanti kira-kira sekitar tahun 2023. Nah, sekarang kondisinya adalah kita hanya bahasanya mungkin gali lubang tutup lubang. Dalam arti 1 minggu, diundur 2 minggu, dengan model daring, dengan model gabungan daring dan luring dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya penanganan-penanganan yang bersifat sementara, yang tidak bisa kita gunakan sebagai pegangan yang baku nanti ke depan seperti apa. Oleh karena itu kayaknya sekarang dengan model-model daring seperti ini, kegiatan-kegiatan daring seperti ini, kita harus sudah familiar. Mohon Bapak Ibu Kakomli bisa memprakarsai di jurusannya masing-masing untuk difamiliarkan kepada teman-teman guru untuk melaksanakan model pembelajaran yang daring ini, dan tidak hanya sekedar daring kemudian bagi tugas lewat WA atau dengan model Google Classroom dan sebagainya, tetapi kita coba kita buat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang benar-benar efektif, terukur, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang penting. Bisa kita pertanggungjawabkan baik kepada wali murid, kepada anak-anak, maupun kepada stakeholder yang ada di pemerintahan. Sehingga paling tidak fasilitas yang ada di jurusan kita, di masing-masing jurusan sudah ada, saya kira Smart TV sudah ada semua, kemudian internet, WiFi juga sudah bisa semua, sehingga bisa dimanfaatkan. Dan saya ingin nanti kita membuat semacam, apa istilahnya kemarin, video atau apa istilahnya kemarin Bu Sofi, video yang merekam kegiatan proses pembelajaran di masing-masing jurusan. Jadi mungkin Pak Agus nanti bisa menyampaikan setelah ini bagaimana di masing-masing jurusan punya kreasi proses pembelajaran dengan menggunakan sistem daring ini atau dengan gabungan atau apapun namanya, saya tidak paham persis, supaya ini bisa kami adopt, kami kumpulkan, dan ini bisa kami laporkan kepada stakeholder, bisa kami laporkan kepada cabang dinas Kabupaten Malang, atau kalau perlu bisa kami laporkan kepada bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur, bidang SMK, atau mungkin kalau perlu bisa kita laporkan di direktorat,
sehingga proses pembelajaran ini benar-benar kita punya kreasi, kita punya inovasi, sehingga di masa pandemi ini kita tidak terbuai. Karena terus terang kami tidak merasa happy, kami tidak merasa nyaman dengan sebenarnya ya dengan kedok, dengan apa namanya, dengan adanya pandemi ini yang paling aman adalah daring, kemudian kita apa namanya PPKM diperpanjang, tetapi itu saya kira bukan solusi yang smart. Ini adalah hanya solusi yang sementara untuk meredam adanya COVID ini. Tapi kita harus punya inovasi-inovasi bagaimana paling tidak menuju Indonesia stabil nanti di tahun 2023, kita sudah punya langkah-langkah yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai, mohon maaf ini Pak Jul, yang senior-senior, Pak Asep, Pak Budi ini keburu pensiun, tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi sekolah kita, bagi anak-anak kita. Kalaupun nanti tahun 2023 itu benar-benar stabil, saya mungkin hanya bisa menikmati 1 tahun, karena 2024 saya juga pensiun. Makanya khususnya teman-teman yang senior, ini saya harapkan bisa memberikan kontribusi untuk pembelajaran ini. Dan juga informasi yang terbaru kemarin, AKM yang sudah disiapkan oleh Bu Sofi dan Pak Agus Triedi, kayaknya juga ditunda. Tunda ini untuk AKM. Kemudian yang kedua, yang berikutnya lagi adalah persiapan untuk ujian sekolah, baik UKK maupun ujian sekolah. Ini pihak MKKS Kabupaten Malang sedang mempersiapkan. Nanti kita kemarin kalau sudah urusannya ujian sekolah, ini pertimbangan kita tidak hanya urusan sekolah kita saja, tapi kita juga memikirkan teman-teman sekolah swasta yang kita bantu untuk mempersiapkan ujian ini. Sehingga kemarin disepakati untuk MKKS, nanti dalam waktu dekat akan MGMP, masing-masing mata pelajaran akan dikumpulkan untuk menyusun naskah soalnya, kemudian akan kita samakan di tingkat Kabupaten Malang. Sedangkan waktu pelaksanaannya nanti akan diatur, karena sampai hari ini belum ada informasi, belum ada koordinasi, baik dari cabang dinas maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sehingga kita dari pihak Kabupaten Malang mencoba memprakarsai dulu dengan mengumpulkan soal-soal, kita buat dengan daring, dan nanti soal ini akan kita manfaatkan untuk ujian sekolah secara bersama-sama se-Kabupaten Malang. Itu tentang pembelajaran. Jadi mungkin Pak Agus Triedi nanti bisa mengumumkan lebih lanjut bagaimana teknis pengumpulan dokumen untuk khususnya di masing-masing jurusan membuat sistem pembelajaran. Kemarin kalau bisa ada praktek, disaksikan oleh 9 anak, diikuti oleh 9 anak, tetapi anak-anak yang di rumah bisa mengikuti dengan cara streaming sehingga lebih murah. Kemudian itu didokumenkan sehingga ini menjadi dokumen kita sebagai bahan untuk laporan kami ke baik ke Cabdin maupun ke Dinas Provinsi. Dan Bapak Ibu sekalian di jurusan, kalau ada kesulitan teknis sehubungan dengan penggunaan IT, baik itu dengan model daring atau fasilitas IT yang lainnya, Bapak Ibu bisa minta bantuan tim IT sekolah. Jadi kalau di jurusan itu sudah punya tim IT, ya monggo itu dimanfaatkan. Saya kira di masing-masing jurusan sudah ada guru-guru muda yang memahami IT, sehingga tidak ada kesulitan. Tetapi kalaupun masih terpaksa ada kesulitan, kami punya tim IT, ada Mas Alvan, ada Mas Haris, dan ada Mas Dwi yang bisa dimintai bantuan untuk mengatur atau men-setting alat-alat IT yang ada di jurusan. Ini tentang persiapan untuk pembelajaran daring. Kemudian yang berikutnya adalah perlu kami sampaikan dan perlu kami informasikan pada kesempatan hari ini. Tahun 2021, sekolah kita mendapatkan bantuan dari provinsi, dari DAK, yaitu yang pertama adalah bantuan mebel
kemudian adalah bantuan alat khusus untuk jurusan otoindustri, kemarin sudah kita rencanakan, kita buat proposalnya. Kemudian yang ketiga kita mendapatkan bantuan rehab. Ini rehab ini ada 2 titik yang coba nanti kita rehab. Yang pertama adalah kemungkinan adalah pagar selatan, depannya bengkel listrik, atau selatannya bengkel mesin sampai ke barat di depannya bengkel api, temboknya terlalu pendek, dan itu rawan dilompati anak-anak juga, dan temboknya memang sudah miring. Itu kita ajukan untuk direhab, alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, kalau itu tidak boleh, nanti kita lakukan rehab di otomasi industri. Jadi kalau di UI yang sebelah timur kemarin sudah kita rehab dengan dengan biaya dari provinsi, dengan kontraktual, kemudian nanti kita ajukan untuk yang sebelahnya, yang 2 ruangan yang menjadi 1 itu yang nanti juga akan direhab. Kemudian yang terakhir kita dapat bantuan RPS. RPS ini cukup besar bantuannya, luasannya standarnya itu 11 kali 30, jadi cukup besar. Kemarin akhirnya setelah kita lihat, kita diskusikan dengan Pak Isdianto, kita diskusikan dengan Pak Pri selaku yang memahami tentang konstruksi bangunan. Akhirnya kemarin kita sepakati yang kita perbaiki adalah di bengkel MI, di bengkel Taman Tengah sekolah ini. Jadi nanti dalam waktu dekat bengkel itu akan kita bongkar, kemudian kita dak, kita buatkan lainnya. Setelah itu dilanjutkan oleh pihak provinsi yang akan kerja RPS ini. Ukurannya kalau realnya 10-27 dan terasnya ada 2 meter menghadap ke timur, sehingga nanti bengkelnya Pak Budi ada teras yang menghadap ke timur, sehingga sekaligus wajah dari bengkel-bengkel kita yang memang belum baik, mulai dari kelompok mesin dan di kelompok listrik dan OI, ini sementara ditutup dari bengkelnya di Pak Budi, kita buat 2 lantai, sehingga ini bisa menutupi paling tidak di depan sudah kelihatan baik. Lanjutkan, mohon nanti Pak Budi juga, atau mungkin lewat Bu Indah di sini, karena Pak Budi nggak ikut hadir, nanti mungkin ruangan itu sementara kita kosongkan dulu untuk kita renovasi, ya mungkin 1 bulan lagi atau beberapa minggu lagi, kita alat-alatnya mungkin segera diamankan dulu, sehingga pada saat kita bongkar atapnya itu tidak terganggu. Ini informasi tentang renovasi yang kita kerjakan di tahun 2021. Semoga SMK 1 Singosari masih mendapatkan bantuan-bantuan yang lain, entah itu COE atau bantuan bentuk yang lain, karena memang sekarang direktorat model bantuannya tidak kecil-kecil seperti kemarin. Kalau Revit itu kemarin nilainya sekitar 3M, kalau kemarin yang COE kemarin antara 2 sampai 5M, dan ini kayaknya juga tahun depan, tahun 2021 itu cukup spektakuler, bantuannya langsung menyeluruh. Jadi satu sekolah itu bisa dibantu sampai 40 miliar atau 50 miliar. Nah ini ada informasi kemarin begitu dari narasumber yang menyampaikan hal itu, sehingga kita juga akan mengejar itu, semoga kita dapat bantuan katakan nilai 40 atau 50 miliar, sehingga sekolah ini benar-benar tuntas pekerjaan perbaikannya, sehingga tinggal kita runningnya lebih bagus lagi. Ini yang informasi awal dari kemarin dari narasumber. Kemudian berikutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa untuk LKS ini ada beberapa tahap yang harus kita persiapkan. Yang pertama, tahap pertama adalah kita menyiapkan lomba untuk di tingkat kabupaten. Jadi nanti ada seleksi di tingkat kabupaten. Saya harapkan semua
apa namanya, semua kompetensi kalian Oh, bisa di ambil unmute memang bagian. Pak, sama Mas Arsan di unmute. Mohon maaf Pak Memang Is, Bianto suaranya masuk. Jadi hilang konsentrasinya ini. Saya harapkan semua Kakomli bisa menyiapkan bidang lombanya masing-masing. Kita mulai dari atas, itu automobil teknologi, ini otomotif juga harus siap ikut, Pak Dani. Kemudian cabinet making kita tidak ikut, cloud computing tidak ikut, CNC milling, ini Bu Indah, kita juga ngikuti. Kemudian cyber security kita nggak ikut, electrical installation kita juga tidak ikut, tidak punya jurusan elektronik. Electrical installation kita ngikuti. Ini Pak Sep ya, listrik kita ikut. Ini jurusan listrik. Kemudian elektronik aplikasi ini yang kita tidak ikut karena kita tidak punya jurusan elektronik. Kemudian graphic design juga tidak ikut. Industrial control. Pak Samsul mungkin bisa di unmute, bisa ngikuti apa Pak untuk OI? Ya, terima kasih Pak Imam. Informasi yang diikuti mungkin fokus satu dulu aja yang industrial automation. Kalau yang mekatronik mungkin tahun depan berkaitan dengan jumlah peralatan yang dibutuhkan. Kalau untuk mekatronik itu kita masih belum memiliki MPS, belum memiliki elektropneumatik yang handal. Mungkin begitu Pak Imam. Terus yang bisa diikuti apa Pak? Industrial automation Pak. Industrial control. Oh, industrial control. Ya. Industrial control ya, kita bidang lomba itu yang diikuti ya? Iya Pak. Ya. Kalau di mesin Bu Indah. Halo Bu Indah. Bu Indah Nursanti. Coba di unmute suaranya Bu Indah. Iya Pak. Untuk mesin itu yang diikuti apa saja bidang lombanya? Sementara ini milling CNC, turning CNC, terus plastik die engineering Pak. Terus sama ini CADD Pak. Akan tetapi saya lihat dulu perkembangannya karena Bu Enda Arianti juga membimbing. Kalau misalkan sudah memenuhi standar yang misalkan yang biasa kita ikuti, ya anaknya saya ikutkan. Tapi kalau tidak memenuhi daripada ranking terakhir, ya kita tidak usah ikut. Ngaten Pak. Ya ini karena untuk satu jurusan kan sudah 3 bidang lomba yang diikuti. Iya Pak. Ya. Bagaimana kalau yang CNC turning kita tidak usah ikuti, Bu? Oh gitu. Karena CNC turning itu kan hanya sampai provinsi. Gimana? Ya, Pak. Kalau misalkan gini Pak, soalnya CADD ini anaknya ini masih latihannya ini masih 1 bulan ini dan kayaknya kalau menurut saya itu kurang memenuhi. Akan tetapi Bu Endah bersikeras untuk bimbing gitu loh Pak. Jadi masih saya lihat perkembangannya bagaimana. Untuk pendaftarannya terakhir kapan, Pak? Pendaftarannya tanggal 6 Februari kalau nggak salah. Tanggal berapa, Pak, terakhir? 6 Februari kalau nggak salah. Oh, 6 Februari. Ya, nanti saya lihat perkembangannya sampai tanggal 5 lah, Pak, atau tanggal 4. Nanti saya lihat, coba saya sama rival siswa yang kelas 11 itu loh Pak. Kalau misalkan dia bisa mengungguli siswa 11 yang saya bimbing, berarti siap maju. Tapi kalau misalkan masih di bawahnya, mending nggak usah maju. Yang itu, yang CAD engineering ya? Iya, yang CADD. Ya artinya kalau CADD ikut berarti kan 4 bidang lomba ini di mesin. Iya Pak. Akeh ragate. Ya kalau misalkan turning karena hanya sampai provinsi nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi
maksud saya coba di antara turning, Ya. di antara turning sama milling ini, kalau Bu Indah milih yang mana ini? Masalahnya turning sama milling tuh anaknya juga sudah terampil gitu loh, Pak. Oh gitu? Iya. Ya udah enggak apa-apa kalau dua-dua diikutan kalau gitu ya. Iya, Pak. Tapi kalau coba, maksud saya antara ini loh Bu, jangan 4 lah, kalau 4 kasih berat di saya nanti. Oh gitu. Ya. Berarti kan Ya, satu ya. sekolah bisa sampai 15 bidang lomba nanti yang kita ikuti. Oke. Nah maksud Yang- saya coba plastik dice dan CAD engineering ini salah satu yang diikuti. Oke. Kalau kayaknya kok saya lebih cenderung ke plastik die-nya ya. Kayaknya gini aja Pak, mungkin nanti betul-betul saya pastikan di awal Februari gimana Pak. Jadi Boleh, ya. saya pastikan standarnya sesuai dengan apa, misalkan tapi- dia mengerjakan benda kerja 1,5 jam, dia bisa selesai 1 jam, berarti ya ikut. Ya. Enggak, maksud saya ini sebagai catatan rahasia Bu Indah, bahwa untuk mechanical dan plastik dice ini salah satu saja yang, tapi anaknya biar latihan terus gitu. Iya, Ya. iya Pak. Tapi kalau CNC milling dan CNC turning sudah positif kita ikut daftarkan gitu. Iya Pak. Itu ya. Jadi Oke. untuk apa CAD engineering dengan plastik dice ini salah satu nanti yang kita ikutkan. Iya Pak. Walaupun ini sebenarnya dua-duanya masuk di nasional ini. Ya telah coba kita pikir nanti kalau memang Bu Indah bisa Bu Indah bisa memastikan atau bisa memberikan pemahaman ke saya bahwa memang dua-duanya sudah siap dan ya nanti kita ikutkan. Itu ya. Baik Pak. Ya, Oke, ya, Pak. ya. Oke. Kasih. Ya itu untuk yang mesin. Kemudian mekatronik enggak ikut, mobil robotik enggak ikut, refrigeran juga enggak saya ikut ya, Pak Asep. Asep enggak ada Pak Asep. Tekstil, Pak Supri, wall and floor tiling. Halo Pak Pri. Oh iya, iya Pak Imam. Untuk wall tiling ini masih karena kemarin itu kami siapkan bricklaying sama wall tiling. Ternyata lombanya kan muncul satu wall tiling. Ini kami yang cari yang anak, saya siapkan 2 anak ini yang terbaik nanti gitu Pak Imam. Oh iya, tidak ada ya yang anu ya? Yang bricklaying kan bricklaying tidak ada ya? Nggak ada, karena supaya anaknya ini saya dua-duanya saya tandingkan lagi sampai cari yang terbaik nanti pas hari hanya gitu Pak Imam. Ditandingkan di wall and floor tiling ini? Ya. Iya. Gitu Pak Imam. Iya, makasih Pak Pri. Iya. Web teknologi welding, Pak Doni? Gimana, siapa? Ikut ya ini? Ya, kemarin juga kan ikut 5 besar nasional itu Pak, yang di Akito Komatsu. Ya, ini kita ikutkan nanti kita tempat lombanya di SMK Bina Bangsa ini Pak, di Dampit untuk yang tingkat kabupaten. Dengar Pak Dani? Di mana Pak? Tempat lombanya nanti di SMK Bina Bangsa Dampit. Oh, nggih. Ya. Nggih, Pak. Food teknologi kita nggak ikut, landscaping and gardening kita nggak usah ikut ya ini ya, landscaping ya. Sebenarnya Pak Istianto kemarin maunya ikut tapi nggak ada di jurusannya, saya kira repot lah ini. Livestock nggak ada, beauty therapy, culinary, fashion, hairdressing, hotel reception, restoran service, tourist industry, health, farmasi, nautika, artificial intelligence, kemudian AutoCAD building. AutoCAD building, siapa ini? Bu Eli atau Pak Isdianto ini yang bisa? Atau Pak Sodik, ada Pak Sodik? Tapi ikut ya Pak Sodik ya? Oh di HP. Pak Isdianto mungkin bisa bantu jawab untuk Pak.
Mana Pak Isdianto? Halo, saya Pak. Oh ya Pak Sotik. Oke. Ini ya ada 4 anak siswa yang sudah saya gembleng dalam 1 pekan kemarin, hampir 2 pekan lah. Tapi yang khusus hasilnya ada itu di 1 pekan ini, itu ada 2 siswa kelas 12, 2 siswa kelas 11. Cuma yang kelihatan Pak Sotik, Bu Suci, saya sementara ini melihat hasilnya itu di 1 cewek. Cuma istilahnya ini masih, kalau dari target waktu masih belum, Pak. Hari ini saya kasih tes yang 2 lantai, saya harap 3 hari dari sekarang, kalau memang waktu itu masuk dan hasilnya baik, maka mungkin bisa kita rekomendasikan untuk ikut. Tapi kalau enggak, nanti ya Pak Sotik sama Bu Suci, saya ngomong ini dilanjutkan apa enggak, ya lebih baik 1 pekan ini setelah melihat hasil mereka. Gitu Pak. Ya, jadi DPIB ini di AutoCAD Building itu hanya sampai provinsi. Yang pertama. Yang kedua, ini pesertanya hanya 2. SMK 1 Singosari sama Anuru. Ya. Dan pemenangnya nanti hanya diambil 1 per kabupaten. Jadi kalau ikut, ya targetnya harus menang. Ya. Kalau kita sampai kalah dengan Anuru, ya waduh, malu sekali Pak. Malunya ya malu sampai angkat berapa itu malunya. Ya. Jadi kalau memang agak berat, mendingan sekalian tidak ikut, biar Anuru yang langsung mewakili di tingkat Wilter. Yang jelas nanti untuk lombanya itu tempatnya di mana? Di Tirto Yudo, pesertanya hanya 2, SMK 1 Singosari dan Anuru kalau 2. Tapi kalau kita nggak ikut, ya langsung Anuru bisa langsung ikut ke provinsi. Ini coba dipertimbangkan. Ya. Jadi karena ini gamblingnya, kalau ikut jawabannya harus menang. Ya. Kalau ikut jawabannya harus menang. Kalau sampai kalah berarti bangunan gagal, jurusan gambar gagal. Ini targetnya. Jadi nilainya, skornya hanya go no go. Jadi sudah nggak ada tawar. Apapun alasannya, Pak, aduh anaknya sakit apa, nggak ada alasan. Kalau memang ini mendingan nggak usah ikut. Ini mungkin menjadi perhatian khususnya di teman. Kecuali kalau pesertanya 3, 4 atau agak banyak, mungkin masih ada toleransi untuk, karena ini pesanannya 2 dan dengan swasta, dengan pondok, ini makanya juga harus menjadi. Ini menjadi tantangan kita semua. Jadi jangan sampai kita dipermalukan di depan kita sendiri yang harus kita. Jadi walaupun justru pesertanya hanya 2, ini tanggung jawabnya malah lebih berat. Iya, karena kondisinya yang baik-baik itu nggak mau ikut Pak. Kemarin 2 anak, atas nama Budi sama siapa, Sandy, itu yang menang market. Awalnya ikut, tapi pada waktu perjalanan 2 pekan yang lalu itu mundur, ingin belajar yang lainnya, dan ternyata beberapa hari kemarin tuh ngomong saya, Pak, saya mau ikut market lagi, boleh enggak? Oh, anak-anak ini cenderung ke sana, ya sudah, saya biarkan. Tinggal memastikan ini yang, dan hasilnya kelihatannya kok yang cewek sementara ini. Gitu Pak kondisinya. Ya, makasih Pak Is. Kemudian yang terakhir untuk bidang lomba motorcycle repair dan maintenance. Ini Pak Zaki mungkin bisa nyampaikan. Halo Pak Zaki, ada? Mana Pak Zaki? Kok di gambarnya ini di mute semua, gambarnya di mute, anunya keluar mungkin Pak Zakinya ini. Iya, ini mungkin lagi ditinggal ke mana itu sarapan teman ini. Ya. Pak Dhani bisa
Pak Dhani mungkin bisa bantu menjelaskan. Halo. Tidak ada Pak Dhani. Pak Dhani masih duduk sebelah, Pak. Oh iya iya. Oke, monggo Pak Nur, Pak Zaki. Untuk motorcycle. Baik, kami juga akan menyiapkan siswa kalau memang kami dikehendaki untuk ikut lomba. Acara di Turen, Pak. Untuk motorcycle tempatnya di Turen, di SMK S Turen. SMK Pindad. Alumni ini sampean? Iya, Pak. Iya. Baik, kami akan siapkan siswa kami yang tentunya terbaik menurut kami akan kami siapkan untuk ikut lomba ini, Pak. Ya, ya, oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ini yang ikut berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 bidang lomba. 10 bidang lomba yang ikuti hanya minus TAB yang tidak bisa ikut, tapi karena memang TAB punya jalur sendiri, saya kira tidak ada masalah, karena TAB juga kemarin traktor, tapi tahun ini tidak ada. Jadi kalau untuk motorcycle ini lombanya hanya sampai di tingkat provinsi, tapi tidak apa-apa, tidak provinsi juga mengetahui. Itu ya. Jadi kalau untuk tempat lombanya, ini otomobil teknologi itu tempatnya di SMK 1 Singosari, dan nanti hanya 1 yang dilombakan, yaitu tune up dengan model luring. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti karena ini mungkin koordinasi lebih lanjut, karena untuk LKS ini, anak-anak yang mengikuti yang khususnya yang model luring, ini anaknya juga harus kita tes rapid pada saat lomba. Jadi nanti kita biayai dari sekolah, mungkin Pak Jul yang akan mengatur nanti untuk pembiayaan ini. Jadi ada 2 kepanitiaan nanti di sini. Pertama, Pak Dhani, Bu Indah, dan Pak Im Muklis, Muslim ya? Im Muslim, mungkin Muklis atau Muslim? Muklis. Pak Im Muklis, nanti di bawah koordinasi Bu Sofi. Bu Sofi sebagai leading shooternya untuk tuan rumah 3 bidang lomba itu. Nah, sedangkan Pak Juliadi nanti di bidang lomba kontingen, baik di tingkat di tingkat kabupaten maupun di tingkat wilker. Untuk di tingkat kabupaten, ini otomobil tempatnya di SMK 1 Singosari, CNC juga di SMK 1 Singosari, industrial kontrol ini di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen tempatnya kalau nggak salah. Mechanical engineering dan plastik dye itu tempatnya di SMK Turen, di SMK S Turen. Kemudian wall and floor tiling ini Pak Pri, karena pesertanya hanya 1, tidak dilombakan, langsung disiapkan saja, tapi nanti kita langsung masuk mewakili Kabupaten Malang untuk di tingkat wilker. Sedangkan welding ini pesertanya cukup banyak, ada 4 atau 6 anak, nanti kita siapkan, ini tempat lombanya di SMK Bina Bangsa. Kemudian AutoCAD welding tadi sudah saya sampaikan, tempatnya di Anuru. Kemudian CNC Turning tempatnya di sekolah kita di SMK 1 Singosari, dan motorcycle repair ini tempatnya di SMKS Turen di swasta. Itu mungkin informasi tentang LKS. Mohon Bapak Ibu ini menjadi motivasi kita semua tahun ini. Harapan saya bisa mengukir prestasi, paling tidak bisa sampai di provinsi atau bisa sampai ke nasional. Dan perlu disiapkan juga Bapak Ibu, untuk tingkat kabupaten itu seleksinya ada yang luring, ada yang daring. Tapi sebagian besar luring. Hari ini kami sedang, nanti mungkin jam 11 kami akan koordinasi dengan Pak Kepala Cabang dan Pak Harto menghadap ke Pak Kepala Cabang. Tetapi kan yang untuk wilker, jadi kontingen kita nanti kalau ada yang lolos tingkat kabupaten mengikuti di tingkat wilker, nanti semuanya model daring. Kita mengirimkan video. Jadi mohon di masing-masing jurusan yang mengikuti lomba ini, selain menyiapkan pekerjaan lombanya,
contohnya seperti Pak Pri ini sudah bisa konsentrasi, juga menyiapkan model daringnya. Jadi harus menyiapkan beberapa kamera untuk merekam, bisa 2 atau 3 kamera supaya hasilnya bagus. Karena kalau yang model daring, karena kemarin sudah disepakati untuk di Wilker itu modelnya daring. Untuk di tingkat provinsi modelnya juga daring. Jadi kalau nanti yang di tingkat nasional juga daring pastinya. Sehingga sekarang selain kita menyiapkan lomba di kabupaten dengan model luring, juga nanti kita siapkan untuk anak-anak di model daring. Jadi ada kegiatan praktek, contohnya di wall and floor tiling ini nanti anaknya pada saat mengerjakan dengan soal-soal yang ada, tapi direkam pakai kamera, 2 atau 3 kamera, kemudian diedit, kemudian menjadi file, kita kirimkan kepada juri atau panitia. Sehingga poin penilaiannya itu selain anaknya juga di keterampilan praktek, juga pada saat merekam kegiatan perekaman dan mengedit ini juga harus bagus. Karena mohon maaf ini, kalau yang model daring itu memang ada unsur tipu-tipunya. Unsur tipu-tipu dalam arti misalnya area prakteknya nggak pati-api, nggak begitu bagus, tapi dengan direkam yang bagus, dengan diedit-edit semampu kita, sehingga seolah-olah benar-benar praktek dan juri percaya, itu menjadi poin yang baik. Oleh karena itu, ada 2 keterampilan yang harus kita siapkan. Selain prakteknya itu sendiri, juga mengedit, mempola, atau mengatur rekaman yang kita hasilkan supaya diedit dengan baik sehingga bisa memberikan mempercayakan kepada juri. Jadi nanti hasil rekamannya tidak kita hanya direkam kemudian kita serahkan mentah-mentah, nanti hasilnya jelek rekamannya, nanti justru malah tidak punya nilai yang baik. Ini yang menjadi PR kita semua. Oleh karena itu, ya selain prakteknya juga itu dinilai, tetapi sekali lagi keterampilan kita dalam merekam dan mengedit hasil gambarnya itu yang juga kita perlukan. Jadi ini mohon tim IT, nanti mungkin Pak Firman, Pak Samsul, termasuk Mas Alvan dan Pak Arsan membantu merekam, yang jelas nanti untuk wakil ke tingkat kabupaten menuju ke Wilker ini sudah model seperti itu. Nanti kita koordinasikan lebih lanjut kalau anak-anak kita sudah lolos sampai di tingkat masuk ke Wilker. Saya kira itu informasi dari saya, mungkin secara teknis atau detail nanti mungkin Pak Juliadi, Pak Agus Redi, atau Bu Sofi nanti mungkin bisa menambahkan hal teknis yang harus kita siapkan sehingga harapan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, ini adalah bentuk-bentuk latihan kita, selain kita rapat koordinasi, juga kita bentuk model seperti ini harus sudah kita familiarkan, dan mungkin termasuk teman-teman staf nanti juga akan satu-satu masing-masing menghadapi di masing-masing laptop, dan kayaknya tidak mahal, model-model seperti ini tidak mahal. Ini contohnya untuk kita beli paket seperti ini satu hari berapa Pak Arsan kemarin? 15.000. Sehingga kita kalau mau rapat memang harus kita rencanakan lebih matang. Mungkin kapasitasnya berapa untuk 15? Bisa sampai 100 orang. Kalau misalkan 200 orang sampai berapa itu? Bisa ya? Ada yang pakai 200 orang. Katakan kalau kita mau rapat koordinasi dengan wali kelas, ya nanti model seperti ini, hostnya satu saja dari Pak Arsan, mungkin nanti Pak Agus yang memprakarsai, dan cukup 15.000 kita bisa rapat bersama-sama seperti ini. Yang jelas kita tidak perlu mengeluarkan konsumsi karena konsumsinya sudah di tempatnya masing-masing. Ini hematnya. Nah, tapi kalau rapat massal kan juga harus mengeluarkan konsumsi dan sebagainya. Nah, kecuali kalau nanti rapat umum semua guru, ya nanti kita beli paket yang lebih banyak lagi untuk bisa 200 orang, misalkan begitu, kita beli paket yang lebih besar lagi. Nah, saya kira itu pengantarnya dari saya. Sekali lagi ini awal yang baik dan kita diskusi seperti ini tanpa mengurangi kualitas hasil rapat kita. Harapan saya sekolah kita masih tetap harus menggeliat, harus tetap berkembang, harus tetap jalan sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu dari saya. Monggo saya kembalikan ke Pak Juliadi untuk memandu atau Pak Arsan untuk hostnya, untuk bisa dikendalikan rapat
pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan Pak Imam tentang intinya pada pelaksanaan pembelajaran di perpanjangan masa daring, kemudian LKS. LKS ini mungkin beberapa hari berikutnya kita akan koordinasi lagi, fixnya dari bidang lomba apa saja, dan akan muncul nanti teknis-teknis untuk pelaksanaannya. Kemudian teman-teman di Kakomli, seperti yang disampaikan tadi bahwa LKS itu bisa jadi daring dan luring, tetapi kemarin di Kabupaten Malang banyak yang menghendaki dengan luring. Tetapi nanti kalau seandainya sampai ke provinsi, kemudian bahkan nasional, itu semuanya menggunakan daring. Ya. Sehingga teknisnya belum harus bagaimana, begitu apa diambil gambarnya, video, kemudian diedit atau real time. Jadi ada contohnya di alat berat itu memang benar-benar real time dilaksanakan pada saat itu juga pelaksanaannya, sehingga tidak ada tipu-tipuan di sana, tipu-tipu teknisnya. Ya. Sehingga benar-benar waktu yang pas di saat itu juga. Itu yang perlu dilatihkan, benar-benar siap mentalnya dengan menggunakan daring. Ya. Karena harapannya jangan sampai di tingkat kabupaten ini aja kita nyun sewu sampai amblas kalah dengan sekolah-sekolah kecil swasta bahkannya. Nah, sehingga ini yang jangankan sekolahan yang sebesar ini, namanya saja orang menyebut nama SMK Negeri 1 Singosari itu sudah keder, ya, sudah geredek sendiri. Ya. Tapi dalam pelaksanaan LKS ini kita tidak mendapatkan porsi sama sekali. Ini yang diharapkan tadi disampaikan oleh Pak Imam, benar-benar siap. Kalau sudah maju, benar-benar siap menang, gitu. Bukan siap kalah. Ya. Kemudian pelaksananya daring nanti kita akan coba lagi efektivitasnya dengan menggunakan Zoom atau menggunakan streaming di YouTube. Nanti mana yang akan lebih efektif ya. Karena kalau di pertemuan ini paling hostnya itu terbatas 2 atau 3. Ya. Tapi dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa jadi 11 kompetensi sekalian dan DNA. Jadi beberapa roomnya di sana. Sehingga yang jadi masalah, bisa enggak satu room meeting ini di breakdown menjadi lebih dari 20. Jadi kita coba, mungkin bisa, tapi enggak tahu nanti teknisnya bagaimana. Sehingga kita mencoba dalam beberapa hari dengan menggunakan smartphone atau menggunakan smart TV, itu bisa kita laksanakan. Kemarin juga dalam satu rapat itu juga disampaikan kalau seandainya perlu peralatan khusus untuk pelaksanaan pembelajaran daring, misalnya perlu kamera yang kompatibel, kamera yang benar-benar bisa mengatasi dengan proses pembelajaran. Kalau seandainya Kakomli atau di kompetisi kalian tidak punya, nanti bisa diajukan untuk diajukan ke manajemen untuk pengadaannya. Bagaimana pengadaannya di sarana prasarana atau dari Pak Imam sendiri. Itu kemarin seperti itu, sehingga pembelajaran dengan mode daring bisa dilaksanakan dengan maksimal. Tidak hanya pada 2 minggu ke depan, tapi bisa jadi agak panjang. Karena prediksi tadi katanya Pak Imam, normal betul itu sampai dengan tahun 2023. Panjang sekali nih. 3 tahun ini, mulai dari 2019-2020. Itu yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa menggunakan raise hand di chatnya atau di partisipan raise hand. Kemudian nanti akan dibuka di sini oleh hostnya. Di partisipannya. Ini ada dari kecil sudah teratasi, gambar juga tidak jelas sudah teratasi, gambar oke, suara kecil tidak terdengar, Bu Indah Nursanti. Dari Pak Esdianto sudah jelas, dari Pak Dani baik, dan Pak lanjut ya. Dari Pak Esdianto cuma kadang-kadang putus, yang di ruangan rapat utama pakai satu Zoom saja, ya sudah. Kemudian Bu Indah Nursanti sudah jelas. Dari Mas Isdi, ya, video ini bukaan Pak Samsul. Nah itu ya, ada tulisan gitu di chat. Nah, padahal Pak Samsul menggunakan dua media, pakai smartphone dan pakai laptop dia. Sudah dibuka itu sebetulnya. Kemudian dari Pak Doni untuk soal kapan
bisa kita terima. Soal ini sebetulnya tidak jauh dan hampir sama dengan yang ada di Tulungagung ya. Ya, Tulungagung. Kemarin sudah ada, nanti tidak jauh dari situ. Dan mungkin hampir sama. Mungkin beberapa sedikit ada edit atau ada modifikasi, tapi arahnya sama kemarin soalnya dari yang Tulungagung, Pak Doni. Kemudian apa lagi itu videonya untuk soal juri apa sudah fix Pak Imam, itu urusannya ini dari Pak Estianto. Nah, ya. Itu urusannya di panitia, bukan nanti kita, itu urusan di panitia kabupaten dan panitia filker ya. Kemudian Pak Nurjaki, kalau kisi-kisi laka sudah ada, mohon bisa dibagikan, nanti mungkin kita upayakan dan tidak jauh dari yang dilaksanakan di Tulungagung. Hanya beberapa yang disederhanakan itu Pak Dani kemarin sudah ikut, ada 5 skill, ada 5 tas kemarin, dan mungkin disederhanakan jadi 1 tas atau 2 kemarin Pak Dani. Itu yang mungkin perubahan di situ karena waktunya, karena kita menggunakan luring supaya tidak terlalu lama berkumpul beberapa partisipan. Itu yang chat ya sudah masuk, sebagian juga sudah disampaikan oleh Pak Imam. Tapi kalau seandainya mau ada pertanyaan langsung, dipersilakan. Monggo dari teman-teman Kakomli atau bahkan dari yang di luar ruangan, Pak Is, Pak Agus Tredi, silakan monggo dengan resen atau dengan ngangkat itu silakan, bisa kelihatan nanti. Karena unmute-nya dari Pak Hasan. Ya, Pak Agus mungkin bisa menyampaikan dengan persiapan pelaksanaan daring. Ya, siap. Pak Agus silakan. Terima kasih Pak Jul untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, untuk berkaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam tentang panjang lebar berkaitan dengan pembelajaran daring, ujian sekolah maupun ujian UKK maupun AKM. Lebih kami detailkan, lebih kami pertegas saja. Untuk pembelajaran daring Bapak Ibu, mungkin yang selama ini pembelajaran daringnya hanya menggunakan lewat video atau pemberian tugas lewat WA. Kemarin diskusi dari manajemen seperti yang diinstruksikan oleh Pak Imam, bahwa mohon Bapak Ibu Kakomli maupun di normatif adaptif untuk mencoba bahwa pembelajaran daring itu contohnya seperti di praktek kejuruan, Bapak Ibu bisa ngajar secara langsung lewat Zoom atau lewat yang lain, sehingga Bapak Ibu praktek, kemudian di video, di streamingkan, sehingga bisa langsung diikuti oleh anak-anak dari rumah melalui Zoom boleh, atau video streaming yang lain juga boleh. Mungkin bisa diawal-awali dengan tidak begitu terlalu panjang kegiatannya, mungkin cukup setengah jam, dan nanti akan muncul komentar-komentar dari baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Nah, kalau ada muncul usulan, ya nanti bisa diadakan perbaikan untuk selanjutnya supaya kegiatan seperti itu bisa lebih baik. Satu itu. Kemudian yang kedua, selama ini untuk pembelajaran daring itu kesulitan memonitor siswa yang aktif maupun yang tidak aktif, maupun siswa yang dianggap siswa yang masuk maupun tidak masuk. Oleh karena itu, dengan cara pembelajaran yang langsung di
sampaikan ke anak-anak lewat Zoom dengan harapan Bapak Ibu guru semua itu bisa detek siswa yang aktif maupun yang tidak aktif, maupun hadir maupun tidak hadir. Untuk selanjutnya mohon juga tepat waktu, jangan ditumpuk di belakang untuk laporan pembelajaran daringnya, supaya kami bisa merekam siswa yang aktif maupun yang tidak aktif. Dan juga di masing-masing kompetensi kalian, mohon juga diajak untuk guru BK-nya itu untuk menangani siswa-siswa yang tidak aktif maupun yang siswa-siswa yang dinilai sebelumnya itu enggak kompeten. Karena kemarin kami membatasi bahwa perbaikan nilai di semester ganjil itu sekitar 1 bulan. Dengan harapan nanti di sekitar bulan Februari itu untuk nilai semester ganjil yang kemarin bisa kami tutup, di Vikan nilainya sudah bisa diupload ke pusat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ujian sekolah. Memang sampai saat ini belum ada petunjuk teknis berkaitan dengan ujian sekolah. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau di masing-masing kompetensi kalian maupun di normatif adaptif mempersiapkan diri untuk membuat soal ujian sekolah, baik itu dipakai sendiri maupun nanti mau secara bersama-sama secara lewat MGMP untuk seluruh Kabupaten Malang seperti yang direncanakan atau disampaikan oleh Pak Imam tadi. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan uji kompetensi kejuruan. Ini Bu Yulinya ada nggak Pak Bri? Bapak Ibu sekalian, untuk ujian kompetensi kalian ini seperti kemarin dari Bu Yulinya di LSP kelihatannya Pak bagus. Oh gitu. Ya. Ini kemarin nggak diundang. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Untuk kegiatan uji kompetensi kalian, kami berharap juga sudah mulai mempersiapkan, terutama untuk koordinasi dengan LSP, untuk kegiatannya nanti seperti apa. Kemudian untuk jurusan di bangunan itu yang ikut LPJK, itu jurusan apa? Geomatika, BKB, DPIB, apakah semua ikut LPJK atau melaksanakan sendiri? Mohon untuk Ibu Kakomli Bangunan bisa merencanakan, karena sudah di LPJK itu sudah mulai disuruh mempersiapkan data-data kalau memang ikut di LPJK. Di mana untuk pembiayaan nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, kita menganggarkan bahwa di masing-masing kompetensi kalian itu per siswa itu direncanakan, dianggarkan 250. Berarti nanti kalau melaksanakan uji kompetensi, ya per siswa 250 itu kali jumlah siswa di masing-masing kompetensi kalian, itu yang bisa dikelola. Kemudian untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal yang kemarin direncanakan bulan Maret, ini melalui berita-berita itu rencananya ditunda, tapi secara resmi belum ada penjelasan secara resmi lewat surat yang menyatakan bahwa AKM ditunda bulan September maupun Oktober, sehingga untuk
pembimbingan di Pak Bambang Susanto, sementara tetap aja bisa berjalan terus Pak Bambang, supaya anak-anak bisa lebih siap sambil kita nanti melihat berita-berita selanjutnya nanti seperti apa, sehingga kita bisa ngambil kebijakan harusnya seperti apa juga. Kemudian yang untuk pembelajaran saat ini yang banyak bertanya, yang kemarin kita umumkan bahwa pembelajaran daring kemarin sampai tanggal 25, rencananya besok tanggal 26 masuk, tetapi ada surat dari Mendagri yang nomor 2 bahwa nanti untuk pembelajaran daring itu diperpanjang sampai tanggal 8 Februari dan nanti masuk tanggal 9 Februari dengan tetap masih 25%. Itu untuk sementara informasi-informasi yang perlu kami sampaikan. Nanti kalau misalkan ada perkembangan lebih lanjut akan diumumkan di kemudian. Demikian Bapak Ibu dan Pak Jul yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita bahas juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sekalian, jadi harapan dari Wakil Kurikulum, sekalian juga mohon uji cobakan pengambilan gambar untuk masing-masing kompetensi kalian, dan anak-anak yang mengikuti di forum itu entah menggunakan Zoom atau menggunakan media apapun, dicobakan untuk pelaksanaan selama 2 minggu di perpanjangan PPKM seperti ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PSBB yang besar. Sehingga di sini nanti pembelajaran tetap jalan, tetapi setelah itu tetap menggunakan seperti yang kita lakukan kemarin, 9 siswa yang ada di sekolah, baik yang di kompetensi kalian maupun yang di NA, entah mata pelajaran apa nanti yang diambil, kemudian diambil gambarnya dan diikuti oleh siswa yang ada di rumah. Tidak hanya 9 orang di industri atau di mana ini sekolah, tapi yang di rumah pun juga mengikuti kegiatan. Entah dia interaktif, dia bisa tanya atau tidak, atau paling tidak dia bisa melihat kegiatan praktek yang ada di sekolah. Dan terekod siapa yang ikut dan bisa dilaporkan ke Pak Agus Triadi nanti keikutsertaan dari siswa itu. Itu yang disampaikan Pak Edi, Agus Triadi, dan silakan kalau ada teman-teman masih ada pertanyaan atau Bu Sofi yang mau menyampaikan. Iya. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak? Sudah bisa Pak? Ini berkaitan dengan LKS. Karena LKS ini apapun tingkatnya, karena ini membawa nama baik sekolah, maka berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, karena saya pernah di pengembangan prestasi, sehingga apa yang kami lihat dan pengalaman yang lalu itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kebaikan ke depan. Yang pertama itu tolong, jadi kalau memilih anak itu benar-benar dipantau. Karena yang lalu itu sampai sempat ketemuan anak yang persiapan lomba itu bisa sampai main kartu. Nah itu amat sangat disayangkan. Jadi mohon kepada pembimbing itu kalau bisa itu ngeloni anaknya. Jadi bahasanya itu benar-benar dibimbing. Jangan dibiarkan. Karena anak itu biasanya selalu berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tetapi kadang-kadang ilmunya kan jelas masih kurang. Maka pembimbing betul-betul memberikan masukan-masukan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua,
mohon juga treatmentnya pembimbing pada calon peserta. Itu yang paling utama. Kalau anaknya nyaman, maka pembimbing itu mau memberikan apa saja ke anaknya, insya Allah bisa diterima oleh anak itu. Anggap saja anak itu adalah anak kita. Senakal-nakalnya anak, atau kadang-kadang banggil ya, nah itu karena mungkin sudah merasa pinter atau gimana, tetapi kalau umpamanya kita salah dalam mentreatment mereka, itu akhirnya benturan antara pembimbing dengan siswa yang dibimbing. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tolong dimotivasi betul untuk semangat juangnya. Jadi diingatkan bahwa yang dibawa itu enggak membawa nama sekolah, tapi nama diri lah. Nah itu tolong benar-benar dimotivasi, benar-benar di-encourage kalau bahasanya kami itu, agar anak-anak itu benar-benar merasa punya semangat juang, jiwa juangnya itu ada, dan tidak gampang menyerah. Kemudian kalau lomba itu biasanya anak itu tolak-toleh. Loh, temanku kok sudah sampai segitu? Itu diajarkanlah untuk fokus untuk menghadapi apa yang dia hadapi itu. Bukan berarti yang dulu itu seperti itu, enggak, ada sebagian yang seperti itu. Tapi ini masukan saja sehingga anak itu benar-benar dia sudah siap lomba bahwa saya mewakili sekolah. Berarti yang terbaik dari sekolah. Dan juga kuatkan mentalnya. Kadang-kadang kita itu kalau saya lihat anak-anak sini itu pinter-pinter, tapi kalau sudah masalah mental, kadang-kadang itu bisa menjadi sandungan buat mereka. Pada saat awal-awal proses awal itu udah bagus, tapi begitu mau finish itu bisa menjadi jatuh karena mental anak itu juga belum kuat. Jadi tolong kepada pembimbing semuanya, ini untuk nama sekolah kita, dan juga yang lalu-lalu itu kan masih belum terlalu bagus, sudah bagus sebenarnya masih belum terlalu bagus. Mudah-mudahan tahun ini di masa yang pandemi ini salah satu hiburan buat kita semuanya, yaitu menjadikan anak-anak itu menjadi yang terbaik di level pertama, kalau bisa level kedua, kemudian level ketiga. Insya Allah seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman harapan dari Bu Sofi bahwa kesiswaan yang kemarin juga bertanggung jawab terhadap prestasi siswa. Jadi nanti pada saat entah beberapa hari berikutnya sudah fix yang ikut lomba, maka nanti akan kita undang khusus baik pembimbing dan siswanya. Bapak Kepala Sekolah mengatakan seperti itu, sehingga nanti kita berikan motivasi khusus untuk ini. Jadi jangan sampai di tengah jalan atau melihat kiri kanan sudah jalan ini drop ya. Jadi mohon maaf Pak Pri ya, ini pengalaman kemarin di Tulungagung, yaitu polanya dari kertas hilang langsung drop, sudah nggak mau lanjutkan ya. Padahal ya tidak tahu nanti bagaimana teknisnya nanti. Ya. Sehingga ini harapannya benar-benar baik sampai titik darah penghabisan begitu ya. Jadi di tengah jalan tidak langsung mutung, sudah duduk, saya lihat kenapa? Sudah nggak mau melanjutkan, sudah ini ya, sudah mau apa lagi begitu. Tapi harapannya nanti bisa sampai di batas di kemampuan akhir di waktu yang telah disediakan itu. Itu mungkin teman-teman sekalian, dan nanti akan kita panggil secara khusus atau kita ajak ngomong-ngomong secara khusus peserta dengan pembimbing yang nanti diagendakan sebelum pelaksanaan LKS Kabupaten ini. Jadi harapannya pertama di mesin tadi yang disampaikan ada turning milling ya, ada CNC milling dan CNC turning. Harapannya di sini sebagai tempat lombanya di tingkat kabupaten, harapannya di sini ya kalau bisa ya ada pesertanya dan memang benar-benar disiapkan. Dan di sini ada tempat lombanya, siswanya tidak masuk dan benar-benar juga karena itu wilayah kita, itu
mesin-mesin CNC-nya milik kita mestinya lebih unggul dari yang lainnya. Begitu mestinya. Itu teman-teman sekalian, kalau seandainya nanti berapa hari berikutnya sudah fix pesertanya, nanti kita undang untuk pemberian motivasi pelaksanaan LKS ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada lagi yang ditanyakan, mumpung tidak perlu mengeluarkan konsumsi dan tidak jalan ke depan, balik ke belakang di tempatnya masing-masing, nah, sehingga agak panjang sedikit mungkin tidak apa-apa. Dipersilakan. Ada rahasianya. Bu Indah Nursanti. Buka, Bu, Pak. Bentar, Bu Indah, belum kebuka itu. Bu Indah Nursanti. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menanyakan tentang juri yang nantinya, karena kita sebagai penanggung jawab CNC dan baik turning sama mailing, itu apakah kita bisa menghubungi jurinya, Pak? Kok putus, Bu Indah? Ini yang putus Bu Indah atau yang di ruang sini ya? Diulangi lagi Bu Indah, terputus tadi. Gini Pak, kita kan sebagai, halo masih putus-putus? Udah baik. Putus lagi. Atau yang lain dulu coba. Ya lanjut Bu Indah. Bu Indah masih terputus, mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ya Pak Pri, monggo Pak Pri. Iya, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Pak Agus, masalah LPJK, kan sementara ini LSP kita kan belum. Nah, tetapi ada penawaran, ini LPJK, ini kami berundingan dengan ketiga kepala program, di mana DPIB dan Geomatika. Kami, mohon maaf, kami kesepakatan mau mengikuti LPJK, Pak Agus. Nah, karena kami mau LPJK, berarti kami akan menyetorkan peserta-peserta yang akan ikut LPJK. Itu, Pak Agus. Yang kedua, masalah tadi PBM untuk pembelajaran yang akan berjalan luring, yang akan model streaming gitu. Mohon maaf, di bangunan itu untuk internetnya itu belum ada, Pak Imam. Di bengkel-bengkel itu, cuma di kantor bangunan aja ada. Tapi kalau memang nanti itu praktek akan di-streamingkan, kami juga perlu untuk dipasang internet. Itu kiranya dari kami, Pak Iman, dari bangunan ada kesepakatan di mana untuk UKK yang rencananya kita sudah ada LSP, tapi sampai sekarang kan belum ada informasi yang fix betul. Tetapi dari LPJK di Korwil 5 kalau nggak salah, 35 Jawa Timur,
itu SMK-SMK yang ada jurusan bangunan dan geomatika sudah kami masuk di WA Group. Apakah undangannya SMK Singosari ada? Nah, kami tadi sudah berundingan bertiga dengan kepala program, kita menghendaki untuk ikut LPJK. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pri. Jadi untuk UKK saya kira tidak apa-apa kalau di bangunan diikutkan LPJK karena memang saya lihat di LPJK ini juga sangat bermanfaat bagi anak-anak alumni karena memang di luaran CV atau perusahaan yang mengikutkan tender-tender bangunan harus karyawannya punya sertifikat LPJK ini. Saya kira gitu ya Pak Pri ya? Iya, ya, Pak Imam. Terima kasih Pak Pri. Ya. Kemudian yang kedua, untuk WiFi yang belum terpasang, ini kemarin memang khususnya di Pak Asep di listrik ini memang sedang nasibnya bagus. Kemarin ada berapa titik di jurusannya itu langsung kita pasang WiFi masing-masing ruangannya. Cuman yang lainnya belum. Tapi coba paling tidak di bengkel nanti minimal ada satu bengkel itu ada satu titik WiFi. Saya ingin tahu di bengkel mana saja yang belum ada WiFi-nya. Paling tidak ada satu yang bisa digunakan. Kalau di bangunan misalkan kita pasang satu, di mana Pak Pri itu tempatnya? Nah, nanti rencana kalau di bengkel itu ya di Kerjabatu, yang karena kalau memang untuk pembelajaran luring dan streamingnya ya di Kerjabatu sana, karena anak praktek di sana Pak Imam. Yang bengkel yang besar itu yang utara ini ya? Ya, nanti coba kita ajukan ke Pak Bambang, nanti bisa supaya dipasang. Kalau yang jurusan yang lain apa butuh juga? Ya, ada. Butuh. Ya, geomatika juga. Di geomatika belum ada Pak Imam. Makanya TV yang besar itu cuma dipakai untuk seperti apa? Kita pakai seperti LCD gitu, karena tidak ada WiFi-nya. Pembelajaran sementara ini ya kita pakai seperti apa? Pakai LCD itu untuk pembelajarannya. Itu. Ya, nanti kita tindak lanjuti dengan kita tambah WiFi. Ya. Tapi kan bisa untuk karaokean itu Pak Pri kalau di sana. Aduh, ya kalau WiFi-nya nggak ada kan nggak bisa. Ya. Coba nanti kita ini. Karena kalau kita menguasai IT itu bisa pakai apa istilahnya Pak Hasan? Pakai HP itu apa jadinya? Tethering, bisa tethering juga bisa. Tapi nggak apa-apa nanti coba kita. Memang standarnya masing-masing bengkel minimal ada satu lah kita pasang WiFi bisa dimanfaatkan. Kemarin memang baru percontohan itu di TITL. TITL itu ada 4 titik atau 5 titik kita pasang. Nanti kita coba kita ajukan ke Pak Bambang Pra, karena itu bisa, atau Pak Isdianto mungkin bisa diagendakan, dicatat, ada beberapa titik yang kita tambahkan di jurusan sehubungan dengan pembelajaran daring ini Pak Isdianto. Sehingga nanti ada titik-titik WiFi yang kita tambahkan, katakan di semua jurusan kita tambahi satu saja di bengkel-bengkel, berarti kan butuh 11 titik. 11 titik untuk 11, 11 apalatnya itu namanya, 11 modem untuk di masing-masing jurusan itu. Ini walaupun mungkin secara bertahap lah nanti kita adakan. Itu ya Pak Pri ya? Ya Pak Imam. Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya? Saya tanya yang tadi. Terus, ya, tadi sudah Pak. Terputus tadi. Gini Pak, yang pertama saya tanya tentang kaitannya dengan juri. Kita selaku penanggung jawab, apakah kita bisa menghubungi jurinya Pak? Terus yang kedua, kalau misalkan mengenai surat, itu kira-kira kapan bisa kita mengirimkan ke instansinya. Nah, rencana saya itu kita tetap menggunakan dari VDC, Pak. Gitu. Ya, terima kasih Bu Indah. Untuk juri, kalau misalkan dari dari kemarin kan sebenarnya disepakati di MKKS Wilker itu jurinya diharapkan guru di sekitar kabupaten kota yang punya kompetensi atau punya asesor. Tetapi kalau karena tempatnya kita di Malang, ya kita jurinya mungkin lebih dekat pakai VDC, enggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau misalkan yang di Kediri, di Tulungagung, di Trenggalek, itu kalau mengambil juri semuanya dari VDC kan juga repot. Enggak apa-apa kalau jurinya dari VDC. Karena kemarin kan sudah ada standar pembiayaannya kan sudah kita ini. Tapi kalau suratnya nanti menyusul segera kita ini. Tapi mungkin kalau secara
secara lisan Bu Indah bisa menghubungi juri untuk untuk CNC milling dan CNC sama CNC milling dan CNC milling. Jurinya yang mencari untuk urusannya dengan membuat soal juga langsung jenengan. Terus kemudian nanti uang dari panitia juga langsung diserahkan kepada penjab untuk honornya, mulai honor penyusunan naskah sampai honor penjurian. Jadi jenengan berarti nanti langsung mencari 2 juri. Kalau dua-duanya dari VDC semua? Iya Pak, dari VDC. Ya, jadi soalnya dipersingkat saja, disimpelkan, karena lombanya kalau bisa 1 hari saja cukup selesai, sehingga kecuali yang otomotif itu juga hanya satu pekerjaan nanti yang diujikan. Seperti kemarin satu tas, jadi hanya tune up saja. Tapi kalau di CNC turning dan CNC milling, monggo nanti apa yang bisa disederhanakan, yang penting sudah bisa memilih 1 peserta di Kabupaten Malang untuk kita kirimkan di tingkat wilker. Kira-kira begitu Bunda ya? Jadi mulai jurinya, sampai penyusunan soalnya, sampai pelaksanaan lombanya, nanti penjenengan yang mengendalikan. Kemudian termasuk nanti membuat grup peserta dari pembimbing dari sekolah lain. Kalau ada peserta yang mengikuti, nanti kita informasikan lebih lanjut kalau dari peserta dari sekolah lain. Termasuk Pak Isdianto yang di bidang lomba AutoCAD building, nanti coba konfirmasi ke Anuru siapa penanggung jawabnya di sana, sehingga termasuk jurinya urusannya sana. Jurinya nanti di tempat lomba yang mencari. Gitu ya. Jadi termasuk Bapak Ibu yang lain di bidang lomba yang lain segera mencari tahu, menghubungi sekolah yang ditempati lomba. Contohnya seperti listrik, itu tempat lombanya di SMK Berantas atau di SMK Turen kemarin, lupa saya kalau listrik itu. Nanti mencari tahu di sana siapa yang bisa dihubungi kontaknya untuk penanggung jawabnya. Termasuk bidang lomba yang lain. Kecuali kalau di BKP Pak Pri ini karena langsung ikut langsung di tingkat wilker. Itu ya tambahannya, termasuk yang lain. Jadi berarti tahun ini yang tidak bisa ikut itu geomatika dan alat berat AB. TMI ada, ikut industrial control. Tapi yang TMI mohon diikut yang kelas 3. Jangan sampai, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, untuk yang diikutkan lomba adalah khusus anak-anak kelas 3 saja. Jangan kelas 2. Ya. Walaupun Bu Indah kemarin punya anak kelas 2 yang sudah siap, tapi nanti kita dides, percuma. Kita celengi saja, itu nanti kita ikutkan di tahun depan di kelas 3. Itu ya? Ya. Oke, gitu tambahannya. Terus ada pertanyaan satu lagi, Pak. Mungkin kaitannya dengan Pak Agus Riyadi, mengenai pembelajaran daring untuk siswa PKL, kan kita juga diwajibkan untuk membuat laporan daring. Nah, kira-kira bagaimana tentang absensinya? Kalau mungkin tugas bisa, tapi untuk absensinya bagaimana? Karena kita tahu kalau siswa PKL, saya kira untuk bebas menggunakan HP juga terbatas. Oke, makasih, Pak. Ya, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan ya, Pak Agus, monggo Pak Agus. Ya, Bu, untuk siswa yang PKL, memang untuk yang siswa kelas 11 itu tetap dituntut untuk nilainya kan harus masuk juga di e-rapot untuk yang KD-KD yang berada di semester genap. Untuk absensinya ngikuti di PKL aja, Bu. Jadi kalau absensi ngikuti di PKL saja, berarti tidak ada absensi khusus. Hanya saja untuk KD-KD yang ada beberapa komli yang menyiasati bahwa KD-KD di semester genap itu diajari lebih dulu. Kemudian nilainya sudah diperoleh, sehingga dipakai sebagai celengan untuk dimasukkan di semester genap. Tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang belum nyampe KD-nya, maka tidak ada cara lain ya berarti memberikan tugas-tugas
Nah, maksudnya nanti supaya nilainya bisa diperoleh untuk dimasukkan di semester genap. Sedangkan untuk absensinya sekali lagi ngikuti aja absensi yang di PKL. Saya kira itu Pak jawabannya. Ya Pak. Pak Agus sudah disampaikan. Masih ada lagi berkaitan dengan dua hal utamanya LKS dan daring pembelajaran untuk tahap ke depan. Cukup? Ada lagi? Pak Sotik tadi seperti angkat tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba, insya Allah memang anak-anak itu ada yang mau, ada yang tidak. Jadi kemarin itu memang untuk LSP itu memang ada jago perempuan 1 kelas 3. Untuk yang lainnya saya suruh ikut seleksi, kebanyakan ikut lomba desain di Gajayana itu maket. Jadi tadi sudah saya temui. Jadi jagonya nanti Pak Is, terutama yang perempuan itu aja sudah tetapkan. Nanti kita drill langsung untuk yang lomba LKS. Terus untuk yang anak PKL, menurut saya Pak Agus, itu kalau di bangunan itu kadang-kadang ada yang praktek, ada yang ada yang di lapangan, ada yang di kantor. Nah kalau sampai pakai anak-anak diberi tugas pakai meeting dan sebagainya, itu apakah mengganggu nanti anak-anak waktu-waktu praktek. Terutama misalnya ada yang di lapangan, di gambar itu memang ada yang di ruangan, nanti ada sebagian itu ke lapangan. Ini yang di DPIB dan BKP. Tapi kalau yang di geomatika itu hampir 90% itu di lapangan. Ya kalau bisa pakai WiFi, kadang-kadang di gunung, di lapangan itu tidak sambung WiFi-nya. Makanya kalau bisa 1 bulan ini kemarin sudah saya ngomong ke teman-teman normatif adaptif, nilainya kalau bisa khususnya di bangunan itu sudah terpenuhi. Karena apa? Kalau pada waktu PKL kita diberi tugas kasihan anak-anak nanti, karena mana di lapangan, mana mengerjakan tugas. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus keluhan dari Pak Sotik ya berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ada yang lain? Cukup nih. Kemudian nanti tadi disinggung tentang LSP Bu Yuni ya. Coba saya ingin tahu dari Pak Dani. Halo Pak Dani. Pak Dani, ini untuk lombanya itu kita prediksinya kita butuh berapa hari, terus jurinya siapa, terus jurinya berapa? Coba Pak Dani bisa bantu sementara ini. Oke, terima kasih Pak. Lombanya butuh 2 hari Pak. Nah kalau jurinya, ini tadi mau saya tanya ke Pak Imam, apakah Pak Pedot. Iya. Mbak Yun, ngetik itu arah sing arep diajak ini. Bakerin, bukan bakerin. Lanjut terus Pak Dani lagi terputus tadi. Baik Pak. Jurinya kan 2 orang. Ini kita mau ambil dari VDC atau ekspor dari guru yang sudah berasesor, Pak? Ini minta pendapat Pak Imam dulu aja. Kalau saya cenderung kita memberi contoh ya. Kita cenderung ambil dari guru yang sudah asesor saja, Pak. Tapi dijamin dia bisa netral gitu. Misalkan dari kota atau dari mana. Karena nanti di Wilker baru kita pakai dari VDC. Kalau dari guru kira-kira siapa Pak Dani? Atau dari industri? Mungkin dari industri. Kalau dari industri berarti saya harus cari ke Indomobil Pak, Indomobil Suzuki. Karena kan mobilnya pakai R3. Oh, R3 ya?
Iya. Ada berapa mobil itu? 2 mobil, Pak. Kalau pakai Avanza kita enggak punya? Nggak punya, Pak. Avanza yang kita punya udah terlalu tua. Jadi bukan standar yang untuk dilombakan. Kalau R3 kita punya berapa, Pak? Kalau R3 punya 1, terus kemudian kalau yang 1 bisa diambilkan dari SMK Al-Ma'arif sebelah, yang sama-sama dapat bantuan dari direktorat itu dulu. Boleh, Al-Ma'arif atau Muhammadiyah 1 juga dapat ya? Yang dekat aja, Pak. Ya. Oh ya. Jadi kalau jurinya, tapi kalau alat-alatnya, alat-alat untuk alat prakteknya termasuk scanner macam-macam kita sudah siap ya, Pak? Terkendalanya mungkin di sini, Pak, yang belum kalibrasi karena waktunya kalibrasi di exhaust gas analyzer. Jadi nanti kalau bosnya cair ya nanti saya kalibrasi ketika bosnya cair, Pak. Enggak, maksud saya mahal enggak kalibrasi itu? Kalibrasinya 1 unit 2,5 juta, Pak. 1 unit 2,5 juta. Kalau jatahnya dana bahan itu untuk kalibrasi bisa enggak? Ya, cuma 5 juta loh, Pak. Katanya Pak Imam kemarin. Lah iya kan, bukan. Jatahnya itu kan kemarin dihitung per peserta itu kan 250.000. Katakan jadi kan peserta ini 20 berarti kan dapat 5 juta. Ya jadi ngiras-ngirus ya untuk persiapan LKS, persiapan LSP dan sebagainya nggak apa-apa. Kita ambilkan dari dana bos, kemudian satunya dari dana yang bahan LKS itu. Jadi separuh dari sini, separuh dari dana bos. Oh gitu ya, monggo lah. Jadi kalau saya buat yang dari panitia itu untuk semuanya ke situ, nanti nggak bisa ngebeli yang lain, Pak. Ya, yang monggo lah. Secara teknis nanti kan kita ada dana bahan untuk jurusan. Oke, saya kira gitu. Ya monggo kalau ya karena kita tempatnya di Malang, kalau bisa dari guru juga enggak apa-apa, tapi kalau memang harus dari PIDC ya enggak apa-apa dari PIDC atau dari industri. Ya, Pak. Mungkin Jadi kalau dari industri kayaknya agak susah. Kalau Indomobil punya akses nggak? Kira-kira siapa yang pernah jadi ikut di LKS? Kalau ke Indomobil belum pernah, tapi nanti kawan-kawan kan ada yang jadi pembimbing di sana, nanti mungkin kita bisa milih salah satu orang yang bisa dijadikan dari juri. Yang penting ini dulu kan, Pak, format suratnya yang untuk mengajukan juri itu kan jadi dulu, baru nanti kami bawa ke industri atau siapa yang kira-kira bisa kita ajak untuk jadi juri. Karena kan bukan. Jadi sebaiknya usahakan cari juri yang kita kenal. Hingga kita sampaikan secara lisan dulu, setelah itu baru suratnya menyusul nanti kita kirimkan. Kalau jadi yang paling gampang mungkin lewat PIDC saja. Ya kalau yang sudah kenal ya lewat Pak Muklas PIDC, Pak. Ya enggak apa-apa, Pak Muklas mungkin 2 orang akan sama-sama tune up 2 unit gitu aja toh. Ya. Ya, nggih enggak apa-apa Pak Muklas. Ya. Ya, nggih, makasih Pak Dani. Nggih. Ya, terima kasih, Pak. Yang bertanggung jawab untuk mencarikan juri lomba dan soal-soalnya itu dari Pak Dani dan Bu Indah, penjabnya. Ya. Tapi yang lain juga perlu soal dan kisi-kisi yang mungkin nanti bisa, maaf Pak Imam, ya, Pak Imam yang ada di soal-soal yang ada di Pak Imam, yang ada di LKS apa itu Tulungagung kemarin. Ya, nanti mungkin kemarin kan sudah disampaikan. Ya. Begitu. Baca Pak Imam. Sudah. Ya. Demikian teman-teman sekalian. Kebetulan juga ada kegiatan di aula bagian SK TPNS termasuk yang ada di masuk ke SMK Negeri 1 Singosari ke Geomatika Pak Sodik atau Pak Bu Eli ya, Geomatika dan Pak Dani ada tambahan satu-satu ya. 2 orang yang masuk ke SMK 1 Singosari. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kami harapkan ada data secepatnya untuk peserta kandidat LKS dan nanti akan kita kumpulkan untuk program berikutnya. Demikian yang kami sampaikan. Kalau ada kurang kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.